Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada para hadirin yang terhormat, yaitu Bapak Boni Sena, STM, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Agustin dengan NPM 24163 115003. Di sini saya akan menjadi moderator dalam acara presentasi kali ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan beberapa rekan saya. Yang pertama ada Azwar Ali Musad dengan NPM 241063 115006. Berikutnya ada Fabian Adi Peroyoga dengan NPM 241063 115010. Dan yang terakhir ada Muhammad Abdul Aziz dengan NPM 241063 115023. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Boni Sena ST yang sudah meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, yaitu aplikasi kalkulator Pythagoras. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah perhitungan Pythagoras yang tentunya sering digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam matematika dan rekayasa. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana aplikasi ini bekerja, fitur-fitur yang ada, serta bagaimana hal ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut. Oke, pertama kita akan menjelaskan tentang daftar isinya itu ada. Pertama, sudah kita lewatkan tadi anggota kelompok. Kedua, kita akan menjelaskan pengertian MATLAB, latar belakang kalkulator Pythagoras, pengaplikasiannya rumus ke dalam program, penjelasan program, dan yang terakhir, kesimpulan penutup. Oke, kita akan beralih ke materi yang pertama. Apa itu MATLAB? Kalian tahu nggak sih apa itu MATLAB? MATLAB adalah sebuah singkatan dari Matrix Laboratory, adalah sebuah perangkat lunak dan lingkungan komponen perangkat lunak dari komputasi numerik yang digunakan untuk melakukan perhitungan teknik, analisis data, dan pemrograman. Nah, fitur utama dalam Matrix ini kita bisa memakai pengolahan data, visualisasi, pemrograman, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya itu kita bisa menggunakan pemodelan matematika yang saat ini akan kita buat, yaitu matematika Pythagoras, kalkulator Pythagoras. Oke, berikutnya. Latar belakang kalkulator Pythagoras. Kalkulator Pythagoras dibuat untuk mempermudah perhitungan panjang sisi segitiga siku-siku berdasarkan teorema Pythagoras. Alat ini dirancang agar pengguna dapat dengan cepat dan akurat menghitung sisi miring atau sisi siku. Nah, kenapa sih kita membuat kalkulator ini? Terutama kayak misalkan teorema Pythagoras merupakan salah satu konsep dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Seperti pada gambar segitiga siku-siku. Namun, dalam perhitungannya, banyak orang yang menghitung dalam manual itu kesulitan, terutama saat menghadapi angka yang banyak dan kompleks. Oleh karena ini, kalkulator Pythagoras dibuat untuk mempermudah perhitungan panjang sisi miring atau sisi siku. Nah, alasannya selain itu, kita juga bisa nih menggunakan MATLAB sebagai platform untuk pengembangan kalkulator.
karena kemampuannya dalam memproses matematika secara langsung dan menyediakan antarmuka grafis program GUI. MATLAB sangat populer di kalangan pelajar dan mahasiswa seperti kita. Selain itu, MATLAB juga memungkinkan kita untuk mengembangkan aplikasi yang lebih dengan kode yang sederhana. Nah, kita juga bisa nih menambahkan fitur-fitur canggih jika diperlukan. Oke, slide berikutnya. Pengaplikasian rumus menjadi kalkulator Pitagoras. Kan tadi kita sudah ke latar belakangnya. Dari rumus teorema Pitagoras, kita bisa nih mengaplikasikannya ke dalam kalkulator. Nah, hasilnya itu bisa dilihat dalam gambar. Berikutnya kita akan beralih ke codingan. Boleh ditampilkan codingannya. Di sini kita akan beralih ke lab codingannya yang kami buat. Nah, di sini ada yang pertama itu fungsi figur. Fungsi figur ini untuk membuat jendela GUI elemen kalkulator ditampilkan. Terus ada namanya, namanya itu kayak memberikan nama jendela dalam hal ini seperti kalkulator Pitagoras. Terus ada numbering title, ini untuk menyembunyikan nomor delport pada judul jendela. Terus ada position. Position ini untuk menentukan lokasi dan ukuran jendela. Berikutnya ini ada angka-angka 400, 300. Nah, ini tuh titik pojok kiri bawah dari jendela layar. Nah, berikutnya itu ada angka 350 dan 300. Ini adalah lebar dan tinggi jendela. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fabian Adi Prayoga. Untuk Fabian, dipersilahkan. Ya, izin masuk. Selanjutnya di sini ada UI control yang dimana membuat elemen GUI dalam hal ini teks untuk penunjuk di bagian atas aplikasi. Selanjutnya ada parameter style yaitu tipe elemen di sini berupa teks statis. Lanjut ada position. Position ini menentukan lokasi dan ukuran elemen yaitu ada 50, 250 yaitu posisi pojok kiri bawah teks. Selanjutnya ada 250 dan 30 yaitu menunjukkan lebar. Lebarnya 250 dan tinggi 50 elemen teks. Selanjutnya ada string. String ini yang berupa teks yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada font size, yang mana ukuran size dari font ini yaitu 12. Lalu selanjutnya yaitu di opsi perhitungan. Di opsi perhitungan ini masih sama, yaitu ada style yang dimana tombol interaksi yaitu push button. Lalu ada position menentukan lokasi dan ukuran tempat, ukuran tombol. Tombol pertama berada pada posisi 50 dan 170, yaitu pojok kiri bawah tombol. Tombol kedua berada pada posisi 200 sampai 170. Lalu ada 100 dan 30 itu ukuran tombol sama. Selanjutnya ada string. String ini teks yang akan muncul di dalam tombol. Lalu ada callback, yaitu fungsi yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Selanjutnya ada calculate hypotenuse, yaitu fungsi untuk menghitung sisi miring. Lalu ada calculate side, fungsi untuk menghitung sisi siku-siku. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Fabian. Untuk materi penjelasan kode akan dijelaskan oleh Azwar Ali Musad. Untuk Azwar, dipersilahkan. Untuk hasil codingan selanjutnya yaitu untuk area hasil, elemen GUI untuk menampilkan hasil perhitungan, dan parameter seperti string, kosong pada awalnya akan diisi oleh hasil perhitungan. Lalu ada background color, yaitu warna latar belakang abu-abu terang, dalam format RGB yaitu 0,9, 0,9, dan 0,9.
Result text yaitu variabel untuk menyimpan elemen ini hingga dapat diperbarui dengan hasil perhitungan. Lalu selanjutnya ada fungsi menghitung sisi miring, yaitu terdapat dialog input. Inputting membuka dialog untuk meminta panjang sisi A dan B. Prompt, yaitu daftar pertanyaan. Selanjutnya ada DIMS, daftar jawaban pengguna dalam bentuk teks. Jika pengguna membatalkan input, fungsi keluar dengan return. Selanjutnya ada konversi dan validasi. Stradable untuk mengkonversi teks menjadi angka. ISNA untuk memastikan input adalah angka. Dan validasi untuk memastikan nilai positif dan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Lalu dihitung menggunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk output hasil menggunakan printf, memformat hasil ke dalam string dengan 2 angka desimal. Lalu ada resulting text string menampilkan hasil pada area teks hasil. Selanjutnya ada fungsi menghitung sisi siku. Terdapat dialog input menggunakan pengguna memasukkan panjang sisi miring C dan salah satu sisi siku, yaitu B. Lalu ada validasi memastikan C lebih besar dari B karena sisi miring selalu lebih panjang. Selanjutnya ada perhitungan menggunakan rumus A sama dengan A dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan keluarlah output hasil menampilkan panjang sisi siku yang tidak diketahui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziz. Baik, untuk Ajis dipersilakan. Ini map yang mana tadi? Yang ini kan fungsi untuk menghitung salah satu sisi siku. Iya. Yuk. Ulang nih. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Aziz. Untuk Aziz dipersilahkan. Ya, di sini masuk ke validasi dan penanganan error. Coding menampilkan pesan error jika input tidak valid, bukan angka nilai negatif atau 0. C. Huruf B untuk menghitung sisi siku-siku. Dan ada alur program. Jendela aplikasi muncul, pengguna memilih tombol, sisi miring memasukkan sisi A dan B, lalu menghitung C. Sisi siku memasukkan C dan satu sisi siku, lalu menghitung sisi siku lainnya. Hasil tampilkan di area output. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh moderator. Baik, berikutnya karena penjelasan kodenya sudah selesai, kita akan masuk ke pengoperasian kalkulator Pythagoras. Untuk Fabian, boleh kalkulatornya. Di sini kita akan menggunakan contoh soal, kita akan menggunakan sisi miringnya. Boleh masukkan angka. Si panjang sisi sikunya misalkan di sini kita akan mencari 3 dan sisi siku B-nya 4. Oke, coba. Nah, sisi miringnya C-nya adalah 5. Cukup mudah bukan untuk menjawab sebuah soal, tinggal masukkan angka, langsung keluar angkanya. Ini tuh bermanfaat sekali untuk kita yang kayak membutuhkan, misalkan kita mau nyari sisi miring, sisi siku, dan segala macam. Udah mudah, praktis, lebih efisiensi waktu, dan tidak perlu repot-repot lagi dengan angka-angka yang banyak. Baik, kembali ke PPT.
kita masuk ke dalam sesi kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini, kalkulator Pitagoras adalah alat yang sangat berguna untuk menjelaskan masalah geometri yang melibatkan teorema Pitagoras. Dengan memanfaatkan MATLAB, kalkulator ini dapat dibuat lebih intuitif dan fungsional, serta mudah digunakan untuk pendidikan dan aplikasi praktis kehidupan sehari-hari. Sedikit tambahan, pemrograman adalah alat yang sangat powerful untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Dengan keterampilan pemrograman, kita tidak hanya dapat menciptakan aplikasi atau sistem, tetapi juga mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks yang ada di dunia digital ini. Saya berharap setelah presentasi ini, kita semua dapat lebih memahami tentang pentingnya pemrograman dan bagaimana mengasah keterampilan untuk menciptakan solusi-solusi yang inovatif. Terima kasih atas perhatian waktu yang telah diberikan. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan. Kami kelompok 1 pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kepada para hadirin yang terhormat, Bapak Boni Sena, STM, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Aisyah Agustin dengan NPM 241063115003. Di sini saya akan menjadi moderator dalam acara presentasi kali ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan beberapa rekan saya. Next slide. Yang pertama itu ada Azwar Ali Musa dengan NPM 241063115003. Berikutnya ada Fabian Adi Prayoga dengan NPM 241063115010. Dan yang terakhir ada Muhammad Abdul Aziz dengan NPM 241063115023. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Boni Sena STM sudah meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dashboard data finansial yang dibuat di Spreadsheet. Melalui dashboard ini, kita akan melihat bagaimana data finansial dapat diproses dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga memudahkan kita dalam menganalisis dan perencanaan masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan menjelaskan apa itu Spreadsheet. Spreadsheet adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mengorganisasikan, menghitung, dan menganalisis data dalam format tabel. Contoh yang digunakan itu bisa aplikasi Spreadsheet, itu Microsoft Excel dan Google Sheet. Next slide. Penggunaan atau fungsi dari Spreadsheet itu sendiri. Yang pertama ada data tabel. Nah, di data tabel ini kita bisa menyimpan data dalam bentuk kolom atau baris. Yang kedua ada fungsi matematis. Dari fungsi matematis ini mendukung rumus sederhana hingga rumit untuk menganalisis sebuah data menggunakan kode-kode tertentu. Nah, yang ketiga ini ada diagram dan grafik. Fungsi dari diagram dan grafik tersendiri itu untuk memungkinkan pengguna membuat grafik seperti batang, garis, atau pie. Nah, diagram batang ini dibuat untuk mempermudah melihat data yang ditampilkan. Baik, berikutnya kita akan beralih ke Spreadsheet. Bentar. Untuk bagian ini dipersilahkan Muhammad Abdul Aziz untuk menjelaskan. Baik,
di sini saya akan menjelaskan mengenai data finansial hasil perjualan advertising hardware dan software dengan mata uang USD dari tahun 2012 hingga 2013. Data ini diambil berdasarkan hasil penjualan pada bulan Januari hingga Desember. Baik, cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh moderator. Bagaimana Azwar? Baik, Jos, untuk berikut akan dijelaskan oleh Azwar Ali Musad. Untuk Azwar dipersilahkan. Boleh buka sheet 2. Di sini terdapat hasil jumlah penjualan advertising, hardware, dan software pada bulan Januari, Februari, hingga bulan Desember. Bisa arahkan ke bawah. Di sini kami telah menghitung jumlah penjualan dari advertising, hardware, dan software. Dengan advertising dengan jumlah 38.286.496 dolar, hardware 63.139.732 dolar, dan software 167.530.081 dolar. Berdasarkan diagram di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah penjualan software 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan hardware. Bisa tolong diarahkan ke bawah. Di sini terdapat beberapa diagram yang menunjukkan bahwa penjualan software melebihi dari penjualan hardware dan advertising. Bisa tolong sheet selanjutnya. Di sini kami juga menghitung jumlah rata-rata dari penjualan advertising, hardware, dan software pada bulan Januari hingga Desember. Bisa tolong ke bawah. Rata-rata penjualan advertising pada bulan Januari hingga Desember memiliki jumlah 354.439 dolar. Dan untuk hardware 584.627 dolar. Dan software 1.163.403 dolar. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dihasilkan bahwa penjualan software memang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Dapat dilihat dari tabel diagram di bawah ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fabian Adi Prayoga. Untuk Fabian dipersilahkan. Oke, izin masuk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard diagram kelompok 1 yang dimana ada 3 unit. Yang pertama itu ada advertising yang memiliki jumlah total 38.280.496 dolar. Lalu ada jumlah dari unit hardware yang dimana ada 63.139.732 dolar. Lalu ada unit software yaitu berjumlah 167.530.081 dolar. Lalu di sini ada rata-rata dari setiap unit, yaitu yang pertama advertising 354.449 dolar, lalu ada hardware 584.627 dolar, lalu ada software 1.551.204 dolar. Selanjutnya ada maksimum dari setiap unit. Yang pertama ada advertising yaitu 29.487.261 US dollar. Lalu ada hardware 36.626.119 dolar.
Lalu ada software yaitu 182.859.399 dolar. Lalu yang terakhir ada minimum dari setiap unit. Yang pertama ada advertising yaitu 14.039.373 dolar. Lalu ada hardware 16.111.034 dolar. Yang terakhir ada software 84.590.386 dolar. Selanjutnya di sini ada diagram dari setiap unit yang dimana software itu lebih tinggi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Pada penghitungan jumlah penjualan ini, kami menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu blok data yang ingin dijumlahkan. Dan untuk penghitungan rata-rata, menggunakan rumus sama dengan average, lalu di blok angka yang ingin dirata-ratakan. Ya, itu average-nya dipencet dulu dong. Maaf nih, ini moderatornya. Aduh. Enggak, jangan nulis AV doang. Nulis average itu full, nah. Menghargai yang telah membuat Excel. Dan untuk menghitung nilai maksimum menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung, lalu pilih tabel mana yang ingin dihitung. Selanjutnya untuk menghitung jumlah minimum menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, lalu pilih tabel mana yang ingin dihitung. Sekian dari saya, lanjutkan untuk moderator. Baik, itulah cara menghitung jumlah rata-rata maksimum dan minimum. Berikutnya kita kembali ke PPT. Kesimpulannya, spreadsheet adalah alat yang memudahkan pengelolaan, analisis, dan visualisasi data dalam format tabel. Dengan fungsi matematis dan grafik yang sederhana, spreadsheet cocok untuk keperluan sehari-hari di berbagai bidang, meskipun terbatas untuk analisis data yang sangat kompleks. Demikianlah presentasi mengenai penggunaan spreadsheet ini. Dengan berbagai fitur dan fungsi yang ada, spreadsheet dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan kita, terutama dalam pengelolaan data dan pembuatan laporan. Saya harap informasi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya sebagai moderator meminta maaf karena perkataan atau kurangnya ucapan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.